Berapa dong? Sama pasien COVID ini? Ada hitungan tersendiri nggak yang dokter lakukan? Ya saya 3 digit, ratusan gitu udah? oh nggak sampai Oh, belum. nggak sampai kan nggak sampai. Berarti belum terlalu jelas bahwa infeksi COVID ini menimbulkan manifestasi di rongga mulut juga, gitu ya? Ya, Jangka waktu setahun lebih. ada tapi tidak semua pasien gitu ya. Tidak semua pasien mengeluh. Itu masalahnya juga laporan-laporan terkait rongga mulut ini. Kalau hasil wawancara saya sama dokter Vivi, spesialis penyakit mulut kemarin, memang Indonesia ini kan miskin data ya dok ya. Iya. Coba kalau ada protap untuk dokumentasi datanya, mungkin akan lebih jelas bahwa ada kaitannya antara infeksi COVID dengan manifestasi lesi atau tidak. Iya. Karena memang kemarin itu sebetulnya kami bertiga itu ingin mengadakan penelitian, kan pasien banyak waktu yang gelombang pertama itu. Tetapi kan ketika kita akan mengadakan penelitian itu caranya cukup banyak, terus tugas kita banyak, terus nggak sempat gitu. Apa sih lesinya yang muncul gitu, maunya seperti itu. Nah sekarang sudah mulai banyak lagi, tapi kita juga berpikir ulang, melihat keganasannya seperti itu gitu ya, yang sudah divaksin pun, yang sudah punya helm pun ternyata masih ada yang kena. Jadi saya agak berpikir ulang juga gitu untuk melakukan penelitian. Apalagi kalau udah masalahnya sama rumah sakit dengan laporan-laporan bahasa Jerman sama riweuh gitu loh. Iya benar harus apa ya sulit yang untuk membagi waktu fokus ke penelitiannya kan, harus visit juga pasiennya, memikirkan pasien kendala di ada situ. kemungkinan kita juga terpapar kan. Betul, kita Kan juga kontak erat ya, kita kan kontak erat jadinya akhirnya ya, apalagi di mulut itu tadi kan. Sekali belum memikirkan potensi kita ke keluarga lagi ya dok ya pas pulang. Iya. Jadi banyak yang harus Berkelebatan di pikiran, nggak susah untuk fokus ke satu hal. Iya betul. Oke. Ya, kalau dari pengalaman dokter Ani selama melakukan pemeriksaan di pasien COVID ini, ada pengalaman yang berkesan atau menarik untuk diceritakan gitu kan? Oh iya, kadang ini aja, kadang-kadang kan kalau perawatnya yang di ruangan itu semua kan memang sudah APD level 3, kemudian mereka membawa HP juga, HP-nya juga sudah pakai plastik yang pelindung ya gitu ya. Nah dia heran kalau lihat saya HP saya nggak dilindungi gitu, karena apa ya, untuk memoto itu gitu. Saya ya dokumentasi. Dokumentasi itu saya penting sekali, karena apa? Karena kan kasus ini bisa saya diskusikan dengan mahasiswa saya gitu. Jadi kasus ini dan itu tadi bisa kan Prof. Rahmi, dan karena ini baru kan menurut saya kan, hal ini adalah sesuatu yang baru yang kita masih harus belajar gitu ya. Saya hanya berpikiran sederhana aja. Jadi misalnya saya merawat pasien dari awal, ada progresnya bagus, tentunya saya senang, pasien saya senang bisa sembuh. Tetapi kalau saya buat case report, saya tulis, maka akan bermanfaat untuk teman sejawat lain dan pasien-pasien yang lain. Makanya kadang saya foto, terus saya publish di mana itu, di Dokuiti itu loh Kang, di situ. Hanya itu pengalaman yang menarik. Ini berkesannya kalau pasiennya bisa sembuh aja dok ya. Iya. Kemudian gini rasanya, kan kadang ada yang fenomena yang pertama itu ada yang klaster justru keluarga, yang banyak keluarga dari pasien RSAL. Nah berarti saya kan berhubungan terus gitu, berhubungan sama dia, pasiennya ini berterima kasih gitu loh, berterima kasih karena ya memang yang menyembuhkan bukan saya, artinya tim kan, yang terutama mungkin dari dokter parunya, dari SPPD-nya, tetapi karena mulutnya akhirnya bisa makan, dia bisa enak, akhirnya kan berterima kasih kepada kami, itu rasanya luar biasa itu kan. Betul, itu yang dirasakan semua dokter di seluruh dunia seperti ini dok ya, kebahagiaan yang nggak bisa dibayar
pun. Jadi kita rasanya kalau kalau melihat pasien seperti itu, rasanya kita ini diberi kesehatan itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa gitu loh. Kita bisa membantu orang-orang. Ya begitulah gitu. Terakhir dok, untuk closingnya, ada pesan yang mau disampaikan setelah menjalankan tugas ini dan bertemu dengan pasien-pasien COVID-19 itu? Tips untuk menjaga diri atau tips untuk pasiennya, karena ini sasaran podcastnya juga untuk masyarakat awam gitu. Oh iya, jadi artinya kita memang jangan menganggap remeh dan kita harus waspada. Saya meskipun pasien-pasien di Rumah Sakit Angkatan Laut itu sudah semua pasien yang akan kita periksa. Jadi maksud saya gini kan, selain saya memeriksa pasien ruang rawat inap, saya juga merawat pasien yang datang ke kita dirawat jalan kan. Nah, itu semua pasien tuh harus sudah di swab, harus negatif. Tetapi tetap ya dokter gigi itu memang harus bawaannya harus curiga. Setiap pasien itu positif. Harus selalu waspada, siaga merah terus ya dok ya. Siaga merah. Ini mungkin sebagai dokter ya, kalau saya sebagai dokter ya, pesan kepada dokter yang lain ya waspada, tetapi ya jangan takut berlebihan. Kalau yang masyarakat umum ya itu prokesnya itulah. Mari kita saling bergandengan tangan gitu ya, antara mungkin pemerintah dengan kita sendiri. Kalau hanya pemerintah yang halo-halo, dokternya yang halo-halo, jadi mari kita budayakan literasi untuk mencari sumber yang benar gitu, jangan yang hoax, yang itu malah menghancurkan gitu. Kita nggak bisa selesai dari pandemi ini gitu, paling enggak bukan selesai ya, artinya bisa mengkontrol. Iya, mengkontrol ini. Kalau seperti sekarang kita itu kan, apalagi kita ini sekarang kan dipandang dunia kan, artinya kita nanti rugi sendiri kalau kita nggak mau kooperatif sebagai penduduk gitu, sebagai penduduk Indonesia. Marilah kita bergandengan tangan menyelesaikan pandemi ini. Baik, sama-sama ya dok ya. Jadi tugas dibutuhkan kita memang kerjasama. banyak kan, artinya tugas kita dokter gigi kan memang sebagai agent of change, maksudnya membawa perubahan kepada masyarakat kita. Masyarakat kita kan akan tahu ya, pendidikannya tidak sama gitu ya, ada yang masih mudah termakan hoax, masih banyak ya yang tidak mau vaksin pun bukan dari golongan orang yang tidak mengerti, bahkan dari kalangan yang orang pinter pun masih ada yang tidak mau gitu kan. Jadi PR kita bersama inilah Kang intinya. Jadi untuk dokter gigi tadi jangan takut berlebihan, tetapi memang harus selalu waspada. Ya. Kemudian juga untuk masyarakat dimohon bantuannya supaya kerjasamanya 3 arah antara pemerintah, masyarakat, dan nakes tetap terjaga dengan baik. Oke. Betul itu dok, itu pesan yang sangat dalam itu sebenarnya. Iya. Jadi untuk semuanya semoga mendapat pencerahan mengenai COVID-19 dan kedokteran gigi ini. Dan nanti kalau misalnya lain waktu ada materi yang ingin dibicarakan lagi dengan dokter Ani, kita ngobrol lagi ya dok ya. Oh monggo, dengan senang hati. Siapa sih yang nggak seneng kerja sama dokter gigi? Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan benar. Oke. Terima kasih dokter Ani untuk waktu dan ilmunya yang dibagikan malam ini. Saya kira cukup sekian untuk episode kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Angga. Ya, sama-sama dok.